Kali ini kita akan coba membahas gaya normal dan gaya gesekan. Jadi gaya normal itu gaya semu sebenarnya untuk mengimbangi gaya berat. Jadi ada ini berkaitan dengan hukum ketiga Newton. Jadi ada gaya berat, misal kita taruh di meja, maka akan timbul gaya normal yang berlawan arah dengan gaya berat tersebut. Nah, itu ada aksi, ada reaksi ya. Dan besar dan arahnya itu gak lurus dengan bidang. Nah, ini saya akan jabarkan lebih detail. Misalkan di sini saya punya balok ya, ada di lantai seperti ini. Maka ini kan pusat masanya di tengah, kita anggap ini seragam ya, beratnya di semua area. Nah, maka ini ke arah bumi itulah beratnya. Nah, si bidang ini bereaksi terhadap berat ini yang berlawanan arah, ya besarnya sama, sebesar N. Jadi, kenapa besarnya sama? Karena bendanya ini tidak jatuh ke bawah atau tidak naik ke atas. Jadi, inilah gaya normal ya. Jadi, selalu tegak lurus dengan bidang. Ini tegak lurus ya. Besarnya sama dengan W, tapi arahnya berbeda. Gitu. Nah, ini misalkan saya punya balok sekarang misalkan di sini ya. Nah, berapakah gaya normalnya? Arahnya kemana? Nah, ingat pertama kali adalah dia selalu tegak lurus bidang. Maka ini bidangnya, maka pasti dia begini. Inilah N. Tegak lurus ya. Nah, gitu kira-kira. Berapa besarnya? Besarnya adalah, berarti kalau ini pusat masanya di sini ya. Ini berarti W-nya. Misalkan ini theta. Maka saya buat ini sumbu X. Ini sumbu Y ya misalnya. Sorry, yang ini sumbu Y. Maka theta di sini dengan sudut besar banget, maka thetanya ada di sini. Artinya kalau dia ini ya, jelas ini sudut, nah, misalkan ini X, ini Y, ini Z, maka cos theta adalah yang berhimpitan dengan sudut ya, X per Z. Kalau sin theta, Y per Z, yang berhadapan dengan sudutnya. Maka kalau ini kita Y itu kan berarti ini kan, berarti yang berhimpitan dengan theta. Berarti N itu sama dengan W kali cos theta gitu ya. Jadi besarnya nggak harus sama dengan W, tergantung kondisi. Nah, ini juga sama nanti ya. Dia akan ke arah tegak lurus dengan sebidangnya dan membentuk sudut 90 derajat ya. Gitu kira-kira ya. Semoga paham. Oke, berikutnya kita ke gaya gesekan. Jadi gaya ini berlawanan dengan gaya luar yang kita kerjakan. Misalkan tadi ya, saya misalkan menarik balok sebesar F ya, misalkan F-nya 5 Newton contoh. Nah, antara balok dengan lantai akan menimbulkan gesekan. Jika saya tidak berhasil menarik ini, artinya misalnya ini berat sekali, dengan gaya 5 Newton dia tidak berhasil digerakkan, maka berapakah gaya F? Nah, ingat ya, F itu selalu berlawanan dengan gaya yang dikerjakan. Kalau ini kan pasti F-nya ke kiri, ya untuk mempertahankan. Maka F itu sama dengan 5, ya tergantung gaya yang saya berikan. Kalau saya kasih gaya 1 Newton, maka F-nya juga sama dengan 1 Newton. Selama diam ya, ini selama diam. Tapi kalau bergerak nanti beda lagi ya. Kalau misalkan saya di bidang miring, ya, saya kasih F ke sini, maka F-nya kemana? Masih ke atas. Berlawanan arah dengan F. Ya. Nah, jadi gaya gesekan ini, lambang F kecil, itu ada dua jenis ya. Jika kondisi diam, tadi dia disebut gaya gesekan statis, ada koefisien ya, koefisiennya bernama mu S ya. Ini antara 0 sampai 1 ya. Kalau dia bergerak, gesekannya berbeda. Koefisien gesekannya berbeda ya. Nah, makanya namanya mu K, kinetis. Nah, yang menarik adalah mu S lebih besar dari mu K ya. Jadi pada misalnya ini punya kurva, nah ini mu S ini mu S ya. Nah, ketika dia ini kan kondisi diam nih. Nah, ketika dia bergerak, nah mu K-nya begini. Jadi mu K itu lebih kecil dari mu S ya. Jadi ketika udah bergerak, gesekan yang dihasilkan antara benda
dengan lantai misalnya, itu lebih kecil. Ya. Nah, ada yang menarik, hubungan antara gesekan dengan normal. Nah, ini yang penting ya. Jadi, rumus gesekan itu adalah Fs misalkan. Gesekan statis mu S kali N. Atau kalau kinetis mu K kali N. Perhatikan, ada N di situ, ada N. Jadi yang dikalikan dengan gesek itu adalah gaya normal, bukan beratnya ya. Nah, jadi semoga konsep normal dan gesekan ini sangat dipahami supaya menyelesaikan soal-soal mekanika dapat dikerjakan dengan cepat ya. Nah, ini kita langsung contoh soal. Sebuah kotak meluncur sepanjang lantai horizontal dengan ketinggian awal 2,5 meter per detik. Nah, dia berhenti setelah meluncur 1,4 meter. Tentukan koefisien kinetiknya. Jadi, kita langsung aplikasikan tadi ya. Oke, jadi ini kotak ya. Ya, terus nah, dia meluncur ya, seperti ini pada titik sini ya. Nah, ini titik akhir ya. Nah, ini kita sebelum kita kerjakan, kita buat dulu skema. Kalau dia bisa dibuat, yaitu tips mengerjakan soal fisika. Terus kita tulis apa saja besaran yang kita punya. Nah, kecepatan awal 2,5 berarti di sini ya. V0 2,5 meter per detik. Kemudian kotak berhenti setelah meluncur 1,4 meter. Berarti dari sini sampai sini itu X ya. Saya taruh X saja. Bisa X ya, tapi karena sumber X saya anggap sumber X, maka ini 1,4 meter ya. Jarak tempuh ya. Nah, kemudian ada lagi yang diperoleh infonya. Ada kata-kata berhenti. Nah, berarti di sini kecepatan akhirnya PT-nya berapa? 0. Karena berhenti ya. Oke, nah ini sudah kita buat skemanya. Nah, perhatikan. Ini hukum apa yang kita terapkan? Nah, ini sekarang kita ke tahap kedua. Ingat, benda dari kondisi bergerak menjadi diam. Artinya kita hukum 1, 2, atau 3 Newton. Pasti hukum kedua karena sigma F sama dengan MA. Ya, ada percepatan di situ. Pokoknya percepatan itu suatu yang berubah kecepatannya. Ya, ini misal dari bergerak ke diam, berarti dia akan berubah. Maka kita hukum kedua ya dari Newton. Besarnya persamaannya adalah sigma F sama dengan MA. Terus konsep kinematikanya geraknya apa ini? Dia ingat lagi, dari bergerak ke diam, berarti GLB atau GLBB? GLB itu tanpa percepatan, GLBB dengan percepatan. Maka kita pasti GLBB. Nah, ada 3 persamaan GLBB yang harus kita pahami ya. Saya tuliskan saja rumus-rumusnya. Ada VT misal kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Nah, kalau sini saya tulis X, jadi bisa saya ganti dengan X, 2AX ya. Bisa juga dengan 2AX. Silahkan itu terserah kita ya. Nah, ada lagi persamaan misalkan VT sama dengan V0 plus AT ya. Ada satu lagi X sama dengan X0 plus V0X kali T plus setengah AT kuadrat ya. Nah, ini persamaan-persamaan yang nanti kita pilih mana yang terbaik yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal kita ya. Oke, kita terapkan hukum kedua Newton dulu ya. Jadi, hukum kedua sigma F sama dengan M kali A. Ingat ya, ini arahnya ke kanan ya. Jadi ini kanan itu positif, kita perjanjian, ke kiri itu negatif ya. Maka sigma F ya. Gaya apa yang bekerja di sini? Ini kan nggak disebutkan gayanya, selain ini pasti memiliki gesekan karena disebutkan ya ada gesekan. Maka kalau gaya ke kanan pasti gesekannya ke kiri. Ini F. Nah, gitu. Jadi karena dia ke kiri maka negatif ya. Jadi min F. Karena dia bergerak, ya, ingat karena dia bergerak berarti FK. Ya, F kinetik sama dengan M kali A. Masukkan A sama dengan min FK per M. Nah, masukkan FK-nya min, rumusnya kan mu K kali N, min mu K kali N per M. Nah, ini berarti kita cari N-nya. N-nya di sini berapa? Nah, saya tulis aja di sini ya biar nggak bingung. Nah, ini kan dia pusat massa di situ, berarti beratnya menuju bumi W. Berapakah NN selalu tegak lurus dengan bidang? Nah, inilah N. Ya. Artinya adalah perhatikan
ini pada sumber bergerak nggak bendanya? Enggak kan? Nggak melunjak-melunjak ya. Dia tetap begini, tetap nggak melunjak-melunjak naik ke atas bawah, maka kita gunakan hukum 1 Newton ya, karena arus sumber dia diam, maka sigma Fy sama dengan 0. Nah, positif ke atas ya, kita perjanjian, negatif ke bawah. Maka N min W sama dengan 0. Maka N sama dengan W ya. W itu berapa? M kali G. Nah, ini saya masukkan ke sini ya. Jadi, A sama dengan min mu K, N-nya diganti dengan Mg per M. M-nya bisa dicoret. Jadi, min mu K kali G. Inilah A ya. A sama dengan min mu K kali G. Ini kita simpan. Sekarang kita GLBB ya. Oke, kita bingung memilih antara ini atau ini ya. Kita lihat yang diketahui V0. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya, ada V0. Terus VT-nya ada. Terus jaraknya ada yang di sini. Yang nggak ketahuan cuma satu variabel. Berarti yang terbaik yang kita gunakan adalah persamaan pertama. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS atau 2AX ya. Nah, VT-nya berapa tadi? 0 ya. 0 kuadrat tambah V0 kuadrat. V0-nya 2,5 ya. 2,5 kuadrat plus 2 kali A, X-nya berapa? 1,4. Nah, ini 0 sama dengan 6,25 plus 2,8A. Nah, A-nya adalah A sama dengan, ini saya pindah rows ke kiri jadi min. Ya, min 6,25 dibagi dengan 2,8. Ya. Maka A-nya adalah min 2,23 ya. M per S kuadrat. Nah, ini kenapa A negatif? Karena ini menunjukkan dia perlambatan. Jadi kalau kita temukan negatif, pasti dia mengalami perlambatan ya. Dari bergerak sampai diam ya. Nah, A sudah ketemu. Berapakah mu K? Nah, mu K itu kan dari sini tadi nih. Ini kan? Ya, kita cari mu K dari sini. Oke, saya di sini aja. Berarti A-nya tadi kita masukkan ya, min 2,23 sama dengan ini, min mu K kali G. G-nya itu karena nggak seperti kita pakai 10 ya, 10 ms kuadrat. Berarti 10-nya pindah ke kiri, jadi di sini aja ya. Min mu K sama dengan min 2,23 dibagi 10. Ini sama dengan min 0,223. Karena min mu K sama dengan min 0,2, berarti mu K sama dengan 0,223. Nah, jadi inilah jawabannya ya. Ingat tidak berdimensi ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.